Orang air minum, terus kalau dia nggak bisa Ntar langsung ke link drive. tisu Bengkok, ya bengkok masuk sih kayaknya. tisu terus Itu oral. terus apa lagi? Ya, Kalau ada anduk, bawa anduk kecil untuk nanti ditaruh di dada pasien. Jadi takutnya berantakan, dia akan jatuh ke handuk, kemudian bisa kita langsung lakukan. Di belakang ada anduk kecil nggak, Mbak? Ada. Malah kita lakukan double check. Selamat pagi Nas. Siapa namanya? Selamat pagi Nas Indah. Saya Nas Gila. Pada pagi hari ini pada siang hari ini saya akan melakukan pemberian obat kepada Ibu Tuti. Di sini saya sudah bawa daftar obatnya atas nama Ibu Tuti. Nanti sebelum saya memberikan obat kepada Ibu Tuti, saya akan cek lagi melalui gelang identitas Bu Tuti, ya, gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya obat yang akan saya berikan adalah paracetamol sesuai dengan order yang ada pada daftar obat. Di sini saya sudah membawa obat paracetamol ya. Ya, di sini saya sudah bawa obat paracetamol, ini sudah sesuai dengan yang ada di daftar. Kemudian setelah itu saya nanti sesuai dengan order yang ada, saya akan memberikan 500 mg kepada pasien, 500 mg per tablet. Di sini saya masukkan di sini sudah saya bawa satu tablet paracetamol yang tadi sudah harus lihat sendiri, saya mengeluarkan lewat melalui kemasannya ya. Untuk paracetamolnya sudah saya bawa satu tablet. Kemudian nanti untuk rutenya akan diminum melalui oral, diminum, dimana saya sudah menyediakan gelas untuk pasien minum. Kalau misalnya ada sedotan lebih bagus ya. Di sini sudah saya bawa minum. Kemudian untuk waktu pemberiannya jam 11. Nah, di sini sudah jam 11 sekarang, atau bisa dilihat di dinding ini sudah jam 11 sehingga ini akan saya berikan pada saat ini juga. Gitu. Boleh tanda tangan? Oke, saya berikan yang harusnya. Setelah itu kita lakukan double check, kita ke pasien. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan sama teman-teman adalah kalau misalnya kita kasih obat itu kan, tapi nanti akan teman-teman lihat saat nanti teman-teman turun ke lapangan. Kalau misalnya nanti teman-teman turun ke lapangan, boleh di pause dulu. Bu Tuti, saya sudah kembali. Ini alat-alatnya sudah saya bawa. Kita mulai sekarang ya untuk pemberian obatnya ya. Oke, nanti akan saya bantu ya, Bu Tuti ya, untuk minum obatnya. Clear, nggak ada akses. Posisi pasien kira-kira gimana? Kalau dia suping begini keselak nggak? Jadi harus kita naik. Saya nggak tahu deh, ini sih kayaknya yang nggak bisa ya. Ini kan? Kayaknya nggak bisa. Jadi anggaplah dia posisinya semi-polar atau polar. Duduk, setengah duduk atau duduk. Kemudian kita tutup tirai untuk menjaga privasi.
Ibu kalau misalnya minum 1 tablet bisa, Bu? Kalau misalnya si ibunya bisa, kita fasilitasi obatnya, kita kasih. Kemudian kita minta ibunya untuk minum. Kemudian setelah obatnya baru kita kasih air minumnya. Gitu. Kemudian setelah diminum obatnya baru kita bersihkan. Gitu. Habis itu sudah kita bereskan. Kita kembali ke ruangan, kita dokumentasi lagi. Benar dokumentasi. Jadi benar dokumentasi itu bukan yang cuma tadi tanda tangan doang. Tapi setelah kalian kasih obat, kalian harus dokumentasi kalau kalian sudah memberikan obat ke pasien. Tapi untuk yang sekarang, teman-teman setelah memberikan obat itu juga harus minta tanda tangan pasiennya atau keluarga. Karena kalau misalnya gini, ada kejadian di tempat saya dulu kerja, jadi nggak diminta tanda tangan, kitanya sudah memberikan tapi pasiennya tidak merasa sudah diberikan. Nah kalau misalnya kayak gitu kan kita yang repot. Nah jadi kalau misalnya kita udah minta tanda tangan ke pasien, kalau misalnya nanti ada kejadian seperti itu, kita sudah punya bukti ini sudah tanda tangan gitu. Jadi kita bekerja. Kalau misalnya si ibu tablet bulat-bulat, kita yang digarus, terus langsung kita kasih. Jadi serbuk begini aja nih, kita kasih ke pasien. Ada nggak? Ada. Kalau ada obat apa? Obat penyebab lidah. Ya. Jadi itu untuk yang oral. Kalau oral sih saya rasa teman-teman udah paham semua. Apalagi yang dari dulunya SMK pasti udah belajar kan? Ada nggak? Nah, selanjutnya intravena. Sebelum memberikan obat intravena yang harus kita kaji apa? Jangan pakai flash, saya takutnya kayak lagi syuting. Oh, maaf. Nggak tahu tadi. Takutnya saya di pemotretan. Apa yang kita kaji? Area pemasangan atau area insersinya, ada tanda-tanda plebitis atau enggak, merah atau enggak, habis itu sakit atau enggak, panas nggak sih di area sininya, terus kelancaran tetesan infusnya juga harus kita kaji dulu, ini lancar nggak, dia netes nggak, kalau dia netes bengkak atau enggak. Jangan sampai kita udah masukin obatnya ternyata habis itu dia nggak netes, susah nanti. Jadi harus kita kaji dulu sebelum kita kasih. Apa yang kita siapin? Selamatin instrumen apa? Ampul apa vial? Vial. Kalau yang ini? Ampul. Kalau dia bersediaannya vial, serbuk, kita bawa water steril, water inject.
satu flakon dia 25 cc. Satu flakon. Satu flakon ini isinya 25 cc. Ini water steril. Ada obat-obatan high alert yang sediaannya begini. Jadi walaupun ini bentuknya begini, tetap harus teman-teman baca. Oh, ini steril water, bisa dipakai. Tapi ada yang sediaannya kayak gini, contoh melon. Itu obat-obatan keras high alert yang biasa digunakan di ICU, IGD atau ruang khusus. Ini sediaannya kayak gini, cuma dia warnanya hijau. Kalau ini dia warnanya putih. Jadi tolong dilihat. Itu ini apa? Ada KCL, bentuknya kayak gini juga, 25 mg, equivalent. Sediaannya kayak gini juga, jadi harus tetap dilihat, dibaca ya. Ini dia water steril for injection. Apalagi? Alkohol swab nggak ada ya? Oh ini. Ada needle lagi nggak? Nanti dia akan lebih tumpul. Kalau misalnya kita pakai lagi ke pasien, itu sakit. Jadi harus ganti needle. Cuma tadi saya cari needle nggak ada, adanya di belakang. Jadi saya bawa yang sudah ada infusan. Apa yang harus kita siapin? Tadi kita udah kaji. Kemudian yang kedua, pasti cek medical reportnya atau status pasien. Terus kontrak satu pasien sama langkah awalnya. Kemudian kita siapkan alat. Tapi pas disiapkan alat, kalau misalnya teman-teman kita jadi nge-oplosnya itu, masukin obat ke squidnya itu di depan teman sejawat. Untuk yang tadi benar dosis gitu. Misal yang saya kasih pertama nih ondansetron. Untuk ngotek pakai ampul, pakai kasak ya, biar aman. Karena nanti kalau nggak ketusuk. Ya, Mbak Tuh ini kasak ya. Ini nanti kalau misalnya teman-teman lihat, dia ada bunder-bunderannya. Ini patokan buat ngotek. Oh. Terus taruhnya di Kotak kuning. yang kotak kuning, yang untuk memang dia tajam, masuknya ke situ. Pakai dua tangan. Harus one hand. Jadi tutupnya taruh di batu instrumen. Terus kalian pakai satu tangan. Selesai. Gak boleh dua tangan begini. Gak boleh ya, ingat gak boleh begini. Kalau kalian lagi meleng, misalnya habis dinas malam, nanti salah saraf yang ketusuk tangan kalian sendiri. Bayangin kalau pasiennya ada penyakit yang menular. Contohnya? Contohnya misalnya HIV. Kalian ketusuk. Nah, itu kan nggak aman buat kita gitu. Jadi harus one hand. Taruh tutupnya di bak instrumen, baru kita tutup. Kenapa di bak instrumen?
Kalaupun kita misalnya lagi nggak fokus, ini tutupnya ngalor ngidul kemana-mana, itu tetap ada di daerah sini, nggak akan kemana-mana. Nah ini kemudian ditaruh. Kalau misalnya dia bentuknya vial, sebelum ini kan kita buka nih, ini kita bersihin nanti sebelum kita tusuk. Fungsinya itu supaya kita menjaga kestabilan. Kalau misalnya rumah sakit itu biasanya mereka punya protap sendiri ya. Kayak misalnya ceftriaxone itu biasanya diencerinya pakai 10 cc. Kenapa 10 cc? Karena semakin pekat akan semakin sakit masuknya. Kalau vial dia harus kita encerin. Sampai dia 10 cc. Oh, cuma kita belajar cuma itu doang. Kita swab. Baru kita masukin. Ada yang sambil dimasukin sambil kocok-kocok botol vialnya, tapi ada juga yang dimasukin habis itu baru kita larutkan semua. Nanti kalau misalnya teman-teman udah sering ngasih obat, teman-teman akan ngeh mana obat yang udah kadaluarsa, mana yang belum. Kelihatannya dari mana? Warna. Ini kuningnya pekat banget. Pas dilihat ternyata September 2021. Kan beda tuh. Oke, obatnya udah kita siapin. Kita double cek sama teman sejawat tadi kan. Udah semuanya disiapin, kita tutup. Ini kita buang. Ini harusnya ke yang kuning ya. Kita bawa bengkok. Tahu nggak penempatan bengkok itu juga ada aturannya. Bengkok yang bersih ditaruhnya ke tutup. Kalau kalian nanti bawa ke pasien begini, berarti ini udah kepake. Makanya itu tutup. Ini kita bawa ke pasien. Kita sapa lagi pasiennya, Bu, saya sudah siapkan alat, kita kasih obat sekarang ya. Kita kaji kelancarannya nih. Nah ini jalan nih, dia lancar nih. Lancar kan? Kita kasih alas. Ya, Bu. Kalau selang infus yang baru, dia udah ada tempat khususnya di sebelah sini, di tengah. Ini masih pakai yang lama nih. Resiko bocor. Kalau yang baru, dia udah ada di
sininya, di selangnya. Ada juga yang di sini, yang ditutup buka di sini. Tapi ada juga yang di tengah sini. Jadi kalian nggak perlu tutup buka lagi di sini. Jadi kita tinggal langsung dimasukin. Gitu. Kalau ini masih pakai yang lama. Nih, kalau misalnya pakai yang lama, dia di karetnya nih, karet yang kuning-kuning ini. Tapi dia berisiko untuk bocor. Kita sudah pasang alas, ini sudah kita stop. Di awal udah kita kaji semuanya kan, area penusukan atau area insersi, kemudian kelancaran, riwayat alergi, kemudian respon setelah dapat obat, itu kan kita kaji di awal. Setelah itu kita deketin bengkok ke ini nggak boleh kan ya? Ditaruhnya harus di atas sini. Bengkok nggak boleh ditaruh sini. Nggak boleh. Taruh. Kita bersihin, swab. Pastikan dia nggak ada udara. Sudah kita bersihkan, kita itu udah pasti mati, baru kita tusuk, baru kita masukin secara perlahan. Kasih jeda sekitar 5 menit, baru kita masuk obat ke 2. Kalau antibiotik tuh harus pelan-pelan ya. Iya. Kenapa? Cut, dia perih, jadi harus pelan. Ini pastinya udah nggak ada udara ya tadi ya. Iya. Itu nggak ada yang bocor kan di situ ya. Tuh kan kayaknya basah. Kan dia keluarnya lewat sini. Jangan langsung pergi, tungguin dulu, takutnya ada reaksi obat. Kalau misalnya ada reaksi obat, kita langsung bisa bertindak. Tapi tungguin dulu. Ini sambil kita atur ketetesan sebelumnya. Bu, saya sudah melakukan pemberian obat tadi lewat infusan ya Bu ya. Gimana sekali perasaannya Bu? Ada keluhan yang ingin disampaikan? Ada yang tadi sakit ya pas kasih obat, misalnya gitu kan? Atau enggak ada, gitu. Tapi harus tetap kita tunggu. Takutnya ada reaksi, misalnya gatal-gatal, jadi kita bisa langsung ambil antidotesnya.
respon, kita bisa kembali ke next station. Baik Bu, kalau seperti itu saya sudah selesai. Saya kembali dulu ke ruangan. Nanti kalau misalnya memang Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa pencet belnya. Ini sih ya Bu. Kontraknya sama. Hanya aja kita lakukan pengkajian nih. Kita pilih mau di area yang mana. Biasanya kita pilih di area mediana kubiti. Kita kaji di sini. Kita pasang di sini tutup maksud ibu bener. Tourniquet. Oke. Selipin jari di sini ya. Jadi pasiennya kalau misalnya kita selipin, kadang pasiennya kayak kecubit. Kita minta pasiennya untuk genggam, kepal, jempolnya di dalam. Gini. Kemudian kita cari ini nadinya. Sudah ketemu, ininya sudah kita pastikan stop, berhenti. Sorry kan nggak pakai ya, lupa. Ini udah kita kaji, kemudian kita bersihin secara sirkuler. Ada yang lupa nggak? Pastiin yang Ada bolongannya. runcing itu di bawah. Jadi gini. Berapa derajat? 445. Kita tarik dulu sampai dia keluar darah. Kalau misal dia keluar darah, berarti kita tepat, dia masuk ke intravena. Tapi kalau misalnya dia nggak ada darah, Berarti masukin kita harus apa? Ini. Cabut, jangan dikobok, puter. Aduh. Itu sakit. Tapi dia udah keluar darah, berarti udah masuk. Ini kita lepas, baru kita masukin obatnya. Oh gitu. Aduh. Gimana sih Min? Rawat aku suntik. Ini harusnya kita masukin ke safety box ya. Ini kita kita tahan supaya darahnya nggak keluar. Sampai kita pastikan dia udah nggak keluar darah, baru kita tutup. Kan ada amplasnya ya? Enggak. Itu kalau nggak pakai infusan. Terus kalau misalnya di intrakutan itu contohnya apa? Tes.
Mangga juga. Saya langsung aja ya, karena udah mau jam sholat Jumat. Tapi awal sama, yang membedakan adalah kalau misalnya skin test nggak mungkin sepanjang ini. Jadi gue pakai anak-anak baik. pakai 1 cc. Itu yang dibuat-buat pas alergi. Misal kita mau skin test ini dulu nih, ceftriaxone, gitu kan? Kita udah oplos ceftriaxone, si ceftriaxone-nya. Misal kita mau skin test ceftriaxone nih, ini 1 cc, ya kan? Ini kita lepas needle-nya, pakai needle yang berbeda ya. Misal kita pakai needle ini nih, kita tarik 0,1 cc ceftriaxone. Udah kita tarik 0,1, habis itu kita tarik 0,9 water inject water steril sampai dia nanti keseluruhannya 1 cc. Ceritanya ada ceftriaxone-nya ya. Baru kita tuker. Jadi enggak kalian cuma ambil 0,1, 0,01, 0,01-nya itu ceftriaxone semua kalian kasih, tapi tetap isinya diencerin juga. Gitu. Nah, misalnya udah kita encerin nih. Kita bawa ke pasien. Area mana yang bisa kita pakai buat dicek selain di situ? Area scapula, belakang, lengan. Habis itu abdomen, terus deltoid. Tapi yang paling mudah adalah di lengan. Kalian harus pikirin juga efisiensi. Kalau kalian pakai IC di scapula, bayangin kalian suruh pasiennya tengkurap atau miring. Tapi kalau miring, kalian posisinya enak atau enggak? Enggak. Makanya yang paling mudah adalah di lengan. Pilih area yang jauh dari pembuluh darah. Kalian bersihin. Berapa derajat? 45. 5, 15 derajat. Yang mana? Oh gitu. Posisinya 15 derajat. Hati-hati kalau skin test atau IC itu sakit rasanya. Jadi ini kita 15 derajat. Kemudian kita masukin obatnya sampai nanti dia berjendol. Ini nggak masuk. Kenapa? Karena ini bukan kulit, ini karet. Jadi nggak bisa masuk. Kasih 0,1 sampai 0,2. Nanti dia biasanya udah berjendol. Habis itu kita cabut, nggak boleh diuyak-uyak. Kayak gimana tuh uyak-uyak? Kemudian kalau itu skin test, baru kita tandain pakai pulpen dan jamnya, jangan lupa. Nanti kita evaluasi lagi 30 menit, 15 sampai 30 menit. Kalau dia nggak ada kemerahan atau tanda-tanda alergi, berarti kita bisa kasih obatnya, antibiotiknya. Oke. Kalau misalnya IM berapa derajat? 90. Di mana areanya? Deltoid,
Vastus lateralis, dorsogluteal. Ini deltoid ya. Ini deltoid. Ini deltoid. Ini satu, ini deltoid. 3 jari di bawah dari sendi. Kita tusuk di area sini ya. Jadi kita ukur dulu 3. Terus di bawahnya. Ini deltoid. Terus apa lagi? Vastus lateralis. Itu posisinya di mana? Paha luar apa paha dalam? Paha luar apa paha dalam? Paha dalam. Paha luar bukan? Nebak-nebak. Atas. Terus kalau misalnya kita kasihnya di paha dalam, kejadiannya apa? Bengkak kak. Pernah ada kasus di paus Ventrogluteal. Ventro Gluteal. Ventro apa? Loh, jadi kayak model kan? Caranya ini bukan ini ya, bukan pelecehan ya. Tangan kita gini. Taruh nih di samping. Oh, Yang ditusuk areanya yang mana? Ini ventrogluteal. Ini nggak begitu kelihatan karena pakai phantom. Ada si penis apa sih? Ada, nanti ditusuknya di area sini. Ini pakai phantom soalnya jadi nggak kelihatan. Mas, sini mas.